Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi penyajian data. Semoga semua dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya dengan tetap penuh semangat. Sebelumnya, gimana kabarnya hari ini? Tentu saja semoga semuanya sehat walafiat. Materi ini saya susun untuk mempermudah kalian memahami materi penyajian data. Mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Baik, kita mulai. Yang namanya tabel, diagram batang, diagram garis maupun diagram lingkaran seringkali kita lihat di berbagai media massa. Seperti di kantor-kantor ada, di televisi seringkali muncul, maupun di media komunikasi lainnya. Di depan teman-teman, sebelah kiri ada diagram batang dan diagram lingkaran yang tersaji dari sebuah media massa, dan sebelah kanan ada diagram garis. Di sana diagram garisnya tentang pergerakan rupiah dan IHSG. Ini dua contoh penyajian diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis yang saya ambil dari sebuah media massa. Oke, penyajian data ada dua cara, yakni yang pertama, penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi nanti dibedakan menjadi ada tabel distribusi frekuensi data tunggal dan ada lagi tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Itu untuk penyajian yang pertama dengan tabel. Sedangkan penyajian data yang kedua yakni dengan diagram. Sedangkan diagram itu sendiri nanti dibedakan ada yang namanya diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Mari satu persatu kita pelajari pada penyajian berikut. Baik teman-teman, sebagai materi yang pertama ini kita akan mempelajari tabel distribusi frekuensi. Di sini diberikan contoh, langsung saja ke contoh ini ya. Data nilai matematika dari 30 orang siswa kelas 7, ini dari nilai matematika siswa kelas 7, adalah sebagai berikut. Bisa diamati satu persatu. Perintahnya, buatlah tabel distribusi frekuensinya. Ini yang diminta adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal dulu. Kita mau mencoba. Jawab. Dari data yang ada, di sana muncul nilai paling rendah ada 40, kemudian 50, 60, 70, ada 80, 90. Untuk nilai 40-nya, ini turusnya diperoleh dari data yang pertama 70, kita masukkan ke kolom turus, 70-nya 1, 60, 60-nya. Kita kasih turus 1, 80, kita kasih turus 1, 50. Di bagian nilai 50 kita beri turus 1, dan seterusnya akhirnya diperoleh turus seperti ini. Dari turus yang ada kita hitung. Jadi untuk nilai 40 ada frekuensi sebanyak 3, 50 ada sebanyak 6, nilai 60 ada sebanyak 11, 70-nya ada 7, nilai 80-nya ada 2, dan nilai 90-nya ada 1. Coba kita total, ternyata semuanya ada 30. Lengkap seperti banyaknya data yang ada di contoh ini. Nilai matematikanya ada sebanyak 30 siswa, dan di sini frekuensinya ternyata juga sudah lengkap,
ada sebanyak 30. Nanti pada akhir penyajian, pada akhir materi, nanti kami beri soal tersebut kalian kerjakan dan silahkan nanti disetorkan kepada saya gitu, ditulis di buku catatan dulu, nanti hasil pekerjaan bisa difoto dan dikirim ke saya. Selanjutnya, penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ini kita akan mempelajari tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ini dilakukan apabila jangkauan datanya besar atau variasi datanya sangat banyak. Adapun langkahnya, ada beberapa langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok, yakni yang pertama, menentukan jangkauan data. Yang namanya jangkauan data, perlu diingat ya, jangkauan data itu diperoleh dari data yang paling besar dikurangi dengan data yang paling kecil. Ingat, jangkauan data sama dengan data yang paling besar dikurangi dengan data yang paling kecil. Kemudian langkah yang kedua, menentukan panjang kelas atau interval kelas atau banyaknya kelas. Kalau misal panjang kelasnya atau interval kelasnya sudah diketahui, maka kita pada langkah kedua ini mencari banyaknya kelas. Tapi sebaliknya, kalau misal banyaknya kelas yang sudah diketahui, maka pada langkah kedua kita nanti mencari panjang kelas atau interval kelas. Selanjutnya langkah yang ketiga, menentukan batas setiap kelas. Langkah yang keempat, melengkapi tabel distribusi frekuensi. Kita memasukkan turusnya dari data pertama sampai data yang terakhir, kemudian menghitung frekuensi dari masing-masing. Di sini sudah kami berikan yang namanya panjang kelas diperoleh dari jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Ataupun kalau misal nanti pada langkah kedua kalian mencari banyaknya kelas, berarti banyaknya kelas sama dengan jangkauan dibagi dengan panjang kelas. Baik, untuk lebih memahami bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok, langsung saja kita masuk ke contoh dengan perintah yang pertama, buatlah tabel distribusi frekuensi data kelompok dengan banyaknya kelas 5. Karena di sini banyaknya kelas sudah diketahui, maka nanti kita mencari panjang kelas atau interval kelas. Sedangkan soal yang B, tentukan batas bawah dan batas atas kelas. Nanti masing-masing kelas yang terbentuk kita cari batas bawahnya dan batas atasnya. Soal C, tentukan tepi bawah, tepi atas, dan titik tengah kelas. Di sini sudah kami bantu. TB sama dengan BB kurangi setengah. TB itu tepi bawah. Tepi bawah nanti diperoleh dari batas bawah BB kurangi setengah. TA, tepi atas, diperoleh dari BA, yaitu batas atas, ditambah dengan setengah. Dan TT itu titik tengah, nanti diperoleh dari batas bawah, ditambah batas atas, dibagi 2. Ini perlu diingat nanti untuk proses atau langkahnya seperti di tayangan sebelumnya. Kita mulai penyelesaiannya. Di sini data saya tulis kembali biar tidak lupa. Ada 4, 8, 12 dan seterusnya. Dari data tersebut, data tertingginya adalah 31, data terendahnya 2, dan banyaknya kelas tadi diminta 5.
jangkauan berarti tadi diperoleh dari data tertinggi dikurangi data yang terendah. Data tertingginya 31, berarti 31 kurangi 2 hasilnya 29. Karena banyaknya kelas sudah diketahui, maka kita mencari panjangnya kelas. Panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya 29, 29 dibagi 5, hasilnya 5,8, kita bulatkan menjadi 6. Nah, dari panjang kelas yang diperoleh 6 ini, kita mulai membuat kelasnya. Data terendah tadi adalah 2. Kita mulai dari 2. Dengan panjang kelas 6, berarti kita hitung ya, mulai 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti untuk kelas yang pertama adalah 2 sampai 7. Karena kelas yang pertama 2 sampai 7, maka kelas yang kedua kita mulai dengan 8. 8 kita hitung sebanyak 6, mulai dari 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka kelas yang kedua adalah 8 sampai 13. Kelas yang ketiga, karena 13 sudah di kelas kedua, maka kelas ketiga kita mulai dari 14. 14 kita hitung panjang kelas sebanyak 6, mulai dari 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kelas keempat kita mulai dari 20, sama panjang kelasnya 6, berarti sampai 25. Dan kelas yang terakhir, yaitu kelas ke-5, mulai dari 26 sampai 31. Dari kelas-kelas yang ada tersebut, kita mulai memasukkan data-datanya. 4, data pertama. Data pertama 4, berarti kita masukkan pada kelas yang pertama. Data yang kedua 8. 8 berarti kita masukkan pada kelas yang kedua. Selanjutnya 12. 12 berarti pada kelas yang kedua. Begitu seterusnya sampai semua data masuk di turus. Selanjutnya kita hitung frekuensinya. Untuk kelas yang pertama, kelas 2 sampai 7, frekuensi ada sebanyak 8. Kelas yang kedua 8 sampai 13 ada sebanyak 5. Dan seterusnya 26 sampai 31 ada sebanyak 6. Total di sini 32. Pas, sudah pas dengan data yang ada sebanyak 32. Begitu caranya. Diingat ya, yang utama di sini tadi jangkauan adalah data tertinggi kurangi data yang terendah. Kalau banyaknya kelas sudah diketahui, maka kita mencari panjangnya kelas. Untuk pembulatannya, kita lakukan pembulatan ke atas. Kebetulan di sini 5,8, kita bulatkan ke atas menjadi 6. Kalaupun misal nanti hasilnya 5,2 atau 5,3 atau 5,1, yang secara aturan harusnya dibulatkan menjadi 5, namun khusus untuk pembahasan materi ini, pembulatan dilakukan ke atas. Jadi hasilnya koma berapapun, pembulatannya harus tetap ke atas. Begitu, perlu diingat ini. Baik teman-teman, masih semangat ya? Kita lanjutkan penyelesaian yang B dan C. Di sini tabel yang terbentuk tadi saya cantumkan lagi biar tidak bolak-balik kembali ke tayangan sebelumnya. Ada kelas 2 sampai 7, frekuensinya 8. Kelas yang kedua 8 sampai 13, frekuensinya 5, dan seterusnya. Kita mulai menyelesaikan soal yang B, batas bawah kelas. Perlu diamati ya teman-teman. Batas bawah berarti dari masing-masing kelas ini kita amati yang namanya batas bawah itu batas-batas yang sebelah kiri yang ada di bawah. Antara lain ada 2, 8, 14, 20, dan 26. Sedangkan yang namanya batas atas berarti kita ambil batas yang ada di sebelah kanan yang besar, yaitu antara lain ada 7, 13, 19, 25, dan 31. Selanjutnya, gimana teman-teman? Gampang ya?
Saya ulang, untuk yang batas bawah itu berarti batas-batas yang ada di sebelah kiri, sedangkan batas atas berarti batas-batas yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya yang C, tepi bawah kelas. Tepi bawah tadi diperoleh dari batas bawah dikurangi dengan setengah. Maka masing-masing batas bawahnya ada 2, 8, 14, 20, dan 26. Masing-masing kita kurangi setengah. 2 kurangi setengah hasilnya 1,5. 8 kurangi setengah 7,5. 14 kurangi setengah 13,5. 20 kurangi setengah 19,5. Dan yang terakhir 26 kurangi setengah ada 25,5. Selanjutnya tepi atas berarti diperoleh dari batas atas ditambah setengah. Amati di sini batas atasnya ada 7, 13, 19, 25 dan 31, masing-masing kita tambah setengah, diperoleh 7,5, 13,5, 19,5, 25,5 dan 31,5. Selanjutnya yang terakhir titik tengah itu diperoleh dari batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Kita ambil contoh untuk kelas yang pertama. Di sini batas bawahnya 2 dan batas atasnya 7, berarti 2 ditambah 7 yakni 9. 9 dibagi 2, 9 dibagi 2 ada 4,5. Kelas yang kedua di sini ada 8 sampai 13. 8 tambah 13. 8 tambah 13 itu 21. 21 kita bagi 2 hasilnya 10,5. Begitu seterusnya. Itu cara mencari atau menentukan titik tengah kelas. Gimana? Mudah ya? Oke. Tetap harus semangat, tetap harus konsentrasi. Kalau misal ada yang perlu dipahami lagi, silahkan di pause dulu, kembali ke tayangan sebelumnya, begitu. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, penyajian data yang kedua, yakni penyajian data dengan diagram batang. Kalau sejak awal tadi, yang namanya penyajian data dengan diagram dibedakan menjadi ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ini yang kita pelajari di materi yang kedua atau materi B adalah diagram batang. Langsung saja ke contoh, ini bukan materi yang sulit. Berikut ini adalah data keikutsertaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sajikanlah data berikut dengan diagram batang. Tabelnya di sini ada sepak bola ada sebanyak 8 anak, bola voli 6, bola basketnya 7, tarinya ada 4, dan membatik ada sebanyak 10. Dari data yang ada ini, tabel yang ada ini akan kita ubah, kita sajikan menjadi bentuk diagram batang. Saya yakin teman-teman ini sudah pandai, sudah mungkin tanpa dibahas, insya Allah sudah bisa ini ya. Oke. Ini diagram batangnya. Untuk sepak bola tadi frekuensinya ada sebanyak 8, maka kita buat batang atau persegi panjang yang ketinggiannya sampai di frekuensi 8. Bola voli, maka persegi panjangnya kita buat di ketinggian sampai di 6. Sementara untuk bola basket 7 berarti nanti persegi panjangnya ketinggiannya ada di antara 6 dan 8, persis di tengah-tengah, biar menunjukkan frekuensi 7. Sedangkan tarinya 4 dan membatiknya ada frekuensi sebanyak 10. Mudah sekali ini. Selanjutnya materi C, diagram garis. Kayaknya ini kita makin semangat aja. Tidak ada yang sulit. Semua kita pelajari dengan sebaik-baiknya.
Diagram garis biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu secara terus-menerus. Contoh, di sini ada tabel, disajikan tabel hasil produksi beras di suatu daerah pada 6 tahun terakhir. Tahun 2015 hasilnya ini dalam ton, 200 ton, 2016 ada sebanyak 200 ton, 2017 300 ton, dan seterusnya 2019 ada sebanyak 400 ton. Dari data ini mau disajikan menjadi bentuk diagram garis. Saya yakin teman-teman bisa, ini mudah sekali. Kita lihat penyelesaiannya. Tabel di sini saya cantumkan lagi biar tidak bolak-balik melihat tayangan sebelumnya. 2015, maka noktah kita berikan noktah dulu 2015 persis di 200, ini dalam satuan ton. Harusnya pada sumbu tegaknya ini masih ada kurang frekuensi, harusnya ditambah dalam kurung dalam satuan ton. Gitu. 2016 hasil produksinya 200, maka kita berikan noktah di lurus dengan frekuensi 200 dan seterusnya. Selanjutnya dari noktah-noktah tersebut kita hubungkan dengan garis lurus. Mudah sekali. Lanjut dengan materi D, diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menggambarkan perbandingan dari suatu data. Untuk membuat diagram lingkaran, frekuensi setiap data diubah dulu ke dalam ukuran sudut pusat suatu juring lingkaran. Nanti diagram lingkarannya ini dibedakan menjadi dua jenis, tergantung permintaan soal mintanya yang mana. Ada diagram lingkaran yang pakai satuan derajat, ada juga yang pakai satuan persen. Ini perlu dipahami karena proses penyelesaiannya atau langkahnya sedikit berbeda. Contoh di sini, data pekerjaan orang tua dari 40 siswa suatu kelas adalah sebagai berikut. Sajikan data tersebut dalam diagram lingkaran. Kita amati penyelesaiannya. Ini ya teman, pertama kita akan mencoba menyelesaikan dengan satuan derajat. Karena yang namanya derajat itu untuk satu lingkaran penuh. Ukuran sudut pusatnya itu 360 derajat. Maka perhatikan, untuk orang tua siswa yang pekerjaannya tadi sebagai PNS ada sebanyak 10 mestinya, 10 kita bagi dengan jumlah total data yang masuk, yaitu 40 tadi jumlah datanya. 10 dibagi 40 dikalikan dengan 360 derajat. Kenapa dikalikan 360 derajat? Karena di sini kita mau memakai satuan derajat. Satu lingkaran penuh nilainya 360 derajat. 360 bisa kita bagi dulu dengan 40. 360 dibagi 40 hasilnya 9. Kemudian 9 kita kalikan dengan 10. Diperoleh hasil 90 derajat. Kemudian lanjut ke petani. Petani tadi ada sebanyak 12. 12 kita bagi dengan jumlah total data yang ada 40 dikalikan dengan 360 derajat. Sama dengan yang atas tadi proses penyelesaiannya. 360 derajat kita bagi dulu dengan 40, hasilnya 9 kemudian kita kalikan dengan 12, 9 kali 12 hasilnya 108. Begitu seterusnya.
sampai mata pencaharian yang terakhir, yaitu lainnya di sini, yang tidak terdata sebagai PNS, petani, pedagang, ataupun karyawan. Setelah masing-masing ukuran sudut pusatnya kita cari, baru kita ubah menjadi diagram lingkarannya. Kita masukkan ukuran sudut pusatnya. Ini boleh diukur secara menggunakan busur derajat boleh. Kalaupun misal tidak memakai busur derajat, kita bisa mengira-ngira aja. Di sini yang paling besar ada 108, punyanya petani, maka petani 108 kita kasih juring yang paling besar. Diikuti disusul dengan PNS 90 derajat, otomatis yang namanya 90 derajat itu pastilah siku-siku. Kita beri PNS siku-siku. Ada 72 derajat di sini karyawan. Kemudian pedagang lebih kecil lagi, yaitu 54, dan yang paling kecil di sini ada 36. Kita kasih juring yang paling kecil. Jangan lupa keterangan masing-masing juring, ada sudut pusatnya, diberi ukurannya, juga keterangan mata pencahariannya seperti PNS, petani, pedagang, karyawan lainnya harus dicantumkan juga biar jelas. Mudah ya? Selanjutnya kita akan menyajikan diagram lingkaran, tapi di sini pakai satuan persen. Ingat bahwa ketika persentase utuh itu nilainya 100%. Ya, 100%. Maka masing-masing nanti mata pencahariannya kita kalikan dengan 100%. PNS kita mulai dari PNS. Tadi jumlah orang tua siswa yang mata pencahariannya PNS ada sebanyak 10, maka 10 kita bagi 40 kali 100%. Kita bisa menyederhanakan 10 bisa kita bagi dulu dengan 40 mungkin. 10 kita bagi 10, 40 kita bagi 10, pembilang hasilnya 1 dan penyebut hasilnya 4. Selanjutnya 100% kita bagi 4, hasilnya 25%. Yang kedua petani, ada sebanyak 12 kita bagi dengan 40 dan kita kalikan 100%. Proses penghitungannya atau penyederhanaannya fleksibel aja. Bisa 100-nya ini kita bagi dulu dengan 40 juga bisa. 100 kita bagi 10 berarti tinggal 10, dan 40-nya kita bagi 10 tinggal 4. Selanjutnya 12 kita bagi 4 hasilnya 3 kita kalikan 10 hasilnya 30, sehingga diperoleh 30%. Fleksibel aja, sesuka teman-teman aja ya. Boleh pembilang penyebut disederhanakan dulu boleh, baru dikalikan 100%, atau 100%-nya ini kita sederhanakan dulu dengan penyebut 40 juga bisa. Diperoleh hasil persentasenya mulai dari 25%, 30%, 15%, 20%, dan 10%. Masing-masing kita masukkan ke dalam lingkaran sama seperti tadi. Untuk yang paling besar di sini 30%, kita beri juring yang paling luas, yang paling besar, petani 30%. Selanjutnya PNS 25%, ini berarti seperempat ya, seperempat kita kasih juring seperempat untuk PNS. Dan yang paling kecil di sini ada lainnya 10%, kita kasih juring yang paling kecil di antara yang lainnya. Begitu. Mudah sekali, tidak harus benar-benar diukur 30% seberapa, tidak perlu, dipandang pantas saja. Begitu ya teman-teman.
Ini materi terakhir, histogram. Ini sebagai apa? Materi tambahan ya. Materi tambahan, histogram. Histogram, yang namanya histogram, ini hampir sama seperti diagram batang. Cuman ada sedikit perbedaan. Kalau diagram batang, seperti tadi yang dipelajari di materi pertama, itu persegi panjangnya terpisah di antara satu unsur dengan unsur yang lainnya, persegi panjangnya terpisah. Namun kalau untuk histogram ini, nanti akan tampak bahwa persegi panjangnya dia saling berimbit, gandengan, istilahnya gandengan gitu ya. Itu perbedaan utama antara histogram dengan diagram batang. Ciri-ciri histogram antara lain, yang pertama, alas persegi panjang berada pada sumbu mendatar, lebarnya menunjukkan besarnya interval kelas, panjang kelas. Yang kedua, atau B, panjang atau tinggi persegi panjang menunjukkan frekuensi. Ini sama seperti diagram batang. Contohnya ini, teman-teman. Penduduk suatu RT dikelompokkan berdasarkan usianya dan dinyatakan seperti tabel berikut. Buatlah histogramnya. Ada usia 0 sampai 9 tahun, frekuensinya ada sebanyak 5 dan seterusnya. Bagaimana penyelesaiannya? Kita perhatikan di slide atau di tayangan. Ini ya, histogram dari masalah tadi. Bisa kita amati, bisa kalian cermati bahwa tampak di sini persegi panjangnya dia saling berhimpit, menempel. Mulai dari yang pertama, kelas yang pertama tadi usia 0 sampai 9, frekuensinya ada sebanyak 5. Disambung dengan ini berhimpit, menempel, dengan usia 10 sampai 19 ada sebanyak 15 dan seterusnya. Ini perbedaan utama antara histogram dengan diagram batang. Materi udah selesai, teman-teman. Selanjutnya tayangan berikutnya ada beberapa soal yang harus kalian selesaikan dan harus kalian laporkan kepada saya ya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya supaya diperoleh hasil yang sebaik-baiknya pula. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Dari saya akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.